Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indra Pahala sebagai dosen pengampu pada kuliah manajemen resiko pada kelas S1 Pendidikan Bisnis A angkatan 2021. Mari bersama-sama kita saksikan presentasi dari kelas S1 Pendidikan Bisnis A 2021 sebagai berikut. Untuk kelompok silahkan presentasikan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kori selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Risiko Lingkungan pada Bisnis Digital dengan analisis SWOT. Eh, Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, ada Alfred Rekasan Marsius, yang kedua ada Muhammad Firdaus Atmo Prayogi, yang ketiga ada Tabita Putri Marpau. Untuk yang pertama, ada definisi untuk dalam era digital yang semakin berkembang ini, bisnis digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi global. Bisnis digital melibatkan berbagai jenis usaha seperti perusahaan teknologi, aplikasi mobile, platform e-commerce, dan banyak lagi. Untuk yang selanjutnya itu resiko lingkungan pada bisnis digital ini adalah potensi konsekuensi negatif yang dapat terjadi akibat perubahan atau faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi operasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan bisnis digital ini. Risiko ini melibatkan ketidakpastian yang terkait dengan dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek bisnis digital, termasuk strategi, keuangan, reputasi, dan kelangsungan operasional mereka. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang memengaruhi bisnis digital. Faktor lingkungan di sini sendiri ada terbagi menjadi 6. Yang pertama teknologi dan inovasi, regulasi dan kebijakan, perubahan demografis, perekonomian dan kondisi pasar, aspek sosial dan budaya. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Teknologi dan inovasi sendiri ini yaitu kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah lanskap bisnis digital secara signifikan. Perkembangan seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things atau IoT, analisis data besar atau big data, dan komputasi awan telah mengubah cara bisnis digital beroperasi. Untuk yang selanjutnya itu regulasi dan kebijakan, kebijakan pemerintah dan regulasi memiliki dampak yang signifikan pada bisnis digital ini. Regulasi yang tidak memadai atau pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan bisnis digital. Sebaliknya sendiri, kebijakan yang mendukung inovasi, perlindungan data, dan keamanan cyber dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis digital. Bisnis digital ini harus memantau perubahan dalam regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional mereka, serta beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya itu perubahan demografis, bisnis digital harus dapat mengidentifikasi dan merespon tren ini. Untuk contohnya sendiri, generasi milenial dan generasi Z, yang merupakan pengguna yang sangat terhubung secara digital, menjadi pasar potensial yang signifikan bagi bisnis digital. Bisnis digital sendiri ini harus mengikuti tren demografis agar kebutuhan serta preferensi dari berbagai segmen demografisi. Yang selanjutnya itu ada perekonomian dan kondisi pasar sendiri. Pada masa resesi atau dalam situasi ketidakpastian ekonomi ini sendiri, konsumen mungkin akan mengurangi pengeluaran mereka, termasuk dalam bisnis digital. Selain itu, perubahan dalam tren konsumsi dan preferensi juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan digital tertentu. Oleh karena itu, bisnis digital harus dapat menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan dalam kondisi ekonomi dan pasar agar tetap relevan dan bersaing. Yang selanjutnya itu aspek sosial dan budaya. Sebagai contohnya itu peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan atau dorongan
akan keberlanjutan dapat mendorong permintaan terhadap produk atau layanan digital yang ramah lingkungan. Bisnis digital harus mengikuti perubahan dalam aspek sosial dan budaya ini serta mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Untuk yang terakhir ada faktor lingkungan, misalnya ketersediaan infrastruktur teknologi, akses internet, dan tingkat penetrasi smartphone dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan adopsi bisnis digital di wilayah tersebut. Selain itu, masalah keamanan cyber juga dan privasi data menjadi perhatian penting dalam bisnis digital ini. Karena serangan cyber dan pelanggaran data dapat merusak reputasi bisnis dan mengganggu kepercayaan konsumen. Keberhasilan digital terletak pada kemampuan mereka yang untuk memahami, merespon, dan beradaptasi dengan bijaksana terhadap faktor-faktor ini. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, mematuhi regulasi yang berlaku, memahami perubahan dalam demografi dan preferensi konsumen, menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dan pasar, serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Bisnis digital dapat terus berkembang dan bertahan dalam era digital yang terus berubah. Oke, yang selanjutnya terdapat penjelasan terkait analisa SWOT. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi yakni kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau biasa disebut opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan suatu bisnis atau proyek. Ini membantu organisasi dalam merencanakan strategi berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja mereka. Oke, yang selanjutnya terdapat komponen analisis SWOT, yakni dibagi 4. Ada kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang. Analisis SWOT membantu organisasi untuk mengidentifikasi elemen-elemen ini dan mengembangkan strategi berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar dan cara menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Oke, yang selanjutnya terdapat penerapan analisis SWOT pada bisnis digital. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana analisis SWOT digunakan untuk menganalisis bisnis digital. Yang kedua, terdapat langkah-langkah untuk menerapkan analisis SWOT pada bisnis digital dalam konteks analisis risiko lingkungan. Yang terakhir, penggunaan contoh konkret untuk menggambarkan bagaimana menganalisis risiko lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, masuk ke bagian yang pertama. Bagaimana analisis SWOT digunakan untuk menganalisis bisnis digital? Analisis SWOT adalah alat penting untuk menganalisis bisnis digital. Kekuatan bisnis digital terletak pada akses teknologi terkini dan basis data besar serta pengaruh jaringan sosial maupun online. Namun, kelemahan dapat muncul jika ada kerentanan terhadap serangan cyber atau kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis digital. Peluang mencakup pertumbuhan pasar digital dan inovasi teknologi serta globalisasi untuk ekspansi global. Ancaman datang dari persaingan ketat, serangan cyber, dan perubahan regulasi digital. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam lingkungan bisnis digital yang berubah terus. Oke, yang selanjutnya masuk ke bagian kedua, langkah-langkah analisis SWOT pada digital dalam konteks analisis risiko lingkungan. Yang pertama, terdapat mengidentifikasi kekuatan atau strength dalam konteks risiko lingkungan. Identifikasi aspek-aspek bisnis Anda yang bisa memberikan keunggulan dalam menghadapi risiko lingkungan, seperti teknologi yang ramah lingkungan atau keberlanjutan. Pertimbangkan apakah Anda memiliki kebijakan atau praktik yang mendukung pengelolaan risiko lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau
pengurangan limbah. Yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Tinjau aspek-aspek bisnis yang mungkin menjadi kelemahan dalam menghadapi risiko lingkungan, seperti ketergantungan pada sumber daya terbatas atau kurangnya kesadaran lingkungan di antara karyawan. Evaluasi apakah infrastruktur teknologi yang digunakan tahan terhadap gangguan yang mungkin bisa saja disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti bencana alam. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang atau opportunities. Pertimbangkan peluang bisnis yang mungkin muncul dari perubahan dalam kebijakan lingkungan atau meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Evaluasi apakah ada peluang untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan yang dapat menguntungkan bisnis yang sedang dijalankan. Yang terakhir, mengidentifikasi ancaman atau threats. Identifikasi potensi ancaman yang dapat timbul akibat perubahan lingkungan, seperti perubahan peraturan lingkungan yang ketat atau resiko reputasi akibat tindakan yang merusak lingkungan. Pertimbangkan juga apakah risiko seperti perubahan iklim atau krisis lingkungan dapat mempengaruhi operasi bisnis Anda. Untuk menggambarkan bagaimana menganalisis risiko lingkungan menggunakan SWOT. Pertama, di bagian kekuatan, kita dapat menggunakan salah dua dari beberapa pilihan. Yang pertama itu kita dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan. Bisnis e-commerce ini telah mengadopsi teknologi energi terbarukan untuk mengoperasikan pusat data dan infrastruktur teknologi mereka, sehingga mengurangi jejak karbon. Yang kedua, kebijakan keberlanjutan. Perusahaan dapat memiliki kebijakan yang kuat terkait keberlanjutan dan mendukung produk-produk yang ramah lingkungan, seperti memberikan insentif kepada para pelanggan yang memilih pengiriman dengan emisi karbon rendah. Yang selanjutnya terkait kelemahan. Ketergantungan pada pasokan energi. Bisnis sangat tergantung pada pasokan energi yang dapat rentan terhadap gangguan akibat perubahan cuaca ekstrim atau bencana alam, seperti adanya pemadaman listrik yang bisa mempengaruhi operasi e-commerce. Yang kedua, kurangnya kesadaran lingkungan di antara karyawan. Meskipun memiliki kebijakan lingkungan yang kuat, sebagian besar karyawan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya praktik berkelanjutan yang dapat menghambat upaya perusahaan. Oke. Yang selanjutnya, opportunities, peningkatan kesadaran publik tentang lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Ini memberikan peluang bagi bisnis untuk memasarkan produk-produk berkelanjutan dan menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Yang berikutnya, peraturan lingkungan yang ketat. Dengan peraturan lingkungan yang semakin ketat, perusahaan ini dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Yang terakhir, threat atau ancaman, adanya perubahan iklim. Perusahaan ini beroperasi di wilayah yang terkena risiko perubahan iklim, seperti banjir atau kekeringan, yang dapat mempengaruhi pasokan dan pengiriman produk mereka. Yang terakhir, risiko reputasi. Ancaman terhadap reputasi perusahaan datang dari potensi paparan bahwa mereka tidak melakukan cukup dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, yang dapat mengakibatkan boikot pelanggan dan liputan negatif di media. Oke, yang selanjutnya akan dipapar oleh Tabita. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan manfaat ketepatan dalam menganalisis risiko lingkungan. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang kedua ada penyesuaian terhadap perubahan, yang ketiga ada pengelolaan risiko yang lebih efisien, yang keempat ada inovasi dan peluang, yang kelima ada peningkatan reputasi dan kepercayaan, dan yang terakhir ada efisiensi operasional. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis risiko lingkungan yang tepat akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis digital. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih cerdas. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan. Bisnis digital seringkali dihadapkan pada perubahan lingkungan yang cepat. Dengan analisis risiko yang akurat, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi perubahan dan beradaptasi secara efektif, sehingga tetap bersaing di pasar yang dinamis. Yang ketiga, pengelolaan risiko yang lebih efisien. Ketika perusahaan memahami risiko lingkungan dengan baik, mereka dapat mengidentifikasi risiko yang perlu dikelola dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Ini membantu mengurangi potensi dampak negatif dan kerugian. Yang keempat, inovasi dan peluang.
Analisis risiko lingkungan yang akurat juga membantu perusahaan mengidentifikasi peluang yang mungkin terlewatkan jika tidak ada pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis. Ini dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru. Yang kelima, peningkatan reputasi dan kepercayaan. Ketepatan dalam mengelola risiko lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, investor, dan mitra bisnis. Ini membantu membangun kepercayaan yang lebih besar, yang merupakan aset berharga dalam bisnis digital. Yang terakhir, efisiensi operasional. Dengan mengidentifikasi risiko lingkungan, perusahaan dapat merancang operasi mereka secara lebih efisien dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak, menghindari pemborosan dan kerugian. Jadi ketepatan dalam menganalisis lingkungan digital untuk tetap relevan, bersaing, dan berkembang di era yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan cepat. Baik, saya kembali. Sekian paparan materi dari kelompok kami terkait analisis SWOT terhadap risiko lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.